Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Yang pertama, mengapa materi ini penting untuk kita pelajari, yaitu agar kita dapat memahami, menghayati, menganalisis, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang kedua, agar kita lebih berhati-hati dalam berperilaku supaya dapat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dan dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Baik, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, terkait materi kali ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa itu zina? Zina menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Nah, menurut Islam sendiri, zina itu dibagi menjadi 3, yaitu zina alaman, zina muhsan, dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina alaman? Zina alaman merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Ada zina ain, zina mata ketika kita melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Kemudian zina kolbi, zina hati, yang ketika hati kita memikirkan hal-hal yang tidak harus kita pikirkan. Seperti contohnya kita memikirkan sesuatu yang mengundang syahwat, menimbulkan syahwat. Kemudian zina lisan, zina perkataan. Ketika perkataan kita mengatakan suatu hal yang mengundang syahwat. Kemudian zina yadin, zina yang dilakukan oleh tangan ketika kita misalnya memegang suatu yang tidak boleh dipegang dari lawan jenis kita. Itu merupakan zina alaman, zina yang dilakukan oleh panca indera. Kemudian apa itu zina muhson? Zina muhson itu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan, ataupun zina yang dilakukan oleh tangan atau dan lainnya, panca indera yang lainnya, oleh orang-orang yang sudah pernah menikah. Nah, di sini disebutkan bahwa zina muhson adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami ataupun istri. Jadi ketika seseorang telah pernah melakukan pernikahan, kemudian atau masih dalam pernikahan, kemudian dia berselingkuh dengan yang bukan muhrim, kemudian dia berbuat zina, nah ini disebut zina muhson. Kemudian ada lagi zina ghairu muhson. Kalau zina ghairu muhson merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah,
Jadi kalau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah disebut zina muhson. Kalau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan pernikahan disebutnya zina ghairu muhson. Contoh perbuatan mendekati zina. Nah, terkait materi kita kali ini, kita dilarang untuk mendekati zina. Di sini disebutkan beberapa contoh mengenai perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Jadi larangan dari agama, larangan dari negara untuk melakukan pergaulan yang tidak diikat oleh pernikahan itu merupakan zina. Jadi kita tidak boleh melakukan hal semacam itu. Kemudian yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Contohnya kita masuk bar misalnya. Di sana banyak sekali kemaksiatan ketika kita bersentuhan dengan perempuan misalnya, kalau laki-laki atau perempuan dengan laki-laki, itu merupakan perbuatan yang mendekati zina. Jadi kita tidak boleh mendekati tempat-tempat semacam itu. Kemudian yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Nah, kemudian misalnya seorang laki-laki, seorang siswa melihat perempuan auratnya terbuka, kemudian ketika sampai rumah dia menghayalkannya, itu tidak boleh, karena itu adalah perbuatan yang mendekati zina. Kemudian melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Contohnya kita misalkan nonton film di YouTube atau film di media sosial lainnya. Nah, kita melihat tayangan yang mengumbar aurat, mengundang syahwat, itu tidak boleh kita tonton. Kemudian selanjutnya ada membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menumbuhkan nafsu birahi. Contohnya kita membaca cerita-cerita tentang pergaulan atau perbuatan zina. Nah, itu tidak boleh, karena itu mendekati zina itu sendiri. Jadi tidak boleh kita melakukannya. Kemudian selanjutnya ada dampak negatif dari perbuatan zina. Nah, yang pertama itu merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat itu akan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Kemudian yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Ketika kita misalnya yang sudah menikah, kita berzina dengan orang lain, nah itu merusak ketenangan hidup rumah tangga kita sendiri. Kemudian menghancurkan rumah tangga juga, maka rumah tangga kita akan hancur ya. Kemudian yang terakhir itu merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Sifilis atau raja singa itu adalah penyakit kelaminnya, seperti kurang lebih di alat kelaminnya itu ada luka namun tidak sakit. Nah, itu adalah sifilis atau raja singa. Semoga kita dijauhkan. Dan juga seperti yang kita ketahui ada HIV atau HIV. Itu adalah macam penyakit kelamin lainnya. Jadi sebagai orang muslim yang beriman, kita tidak boleh mendekati perbuatan zina, karena dari dampak negatifnya saja itu sungguh suatu hal yang tidak kita inginkan. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maha suci Engkau, ya Allah, Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, dan aku bertaubat kepadamu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian dari Bapak, terima kasih, jazakumullahu khairan. Don't forget, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.